Hampir 38% lansia usia di atas 60 tahun kehilangan otot tanpa mereka sadari. Dan menurut Asian Senior Muscular Study 2023, kehilangan otot meningkat 2-3% setiap tahun. Bahkan lebih cepat jika seseorang tidak memperhatikan makanannya. Yang lebih mengejutkan, 1 dari 4 lansia yang mengalami sarkopenia parah cenderung kehilangan kemampuan berjalan mandiri dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan hari ini, saya akan membongkar satu makanan yang menurut penelitian terbaru dapat menghambat kehilangan otot hingga 78%. Jangan skip, karena kita sedang membahas sesuatu yang benar-benar bisa mengubah kualitas hidup Bapak Ibu. Sebelum masuk lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Asep, dokter klinis dengan pengalaman lebih dari 18 tahun menangani pasien usia lanjut, khususnya yang mengalami masalah otot, sendi, dan metabolisme. Selama karir saya sudah menangani lebih dari 7.000 pasien lansia dengan kasus mulai dari sarkopenia ringan, keseimbangan buruk, hingga kehilangan otot total setelah sakit panjang. Dan saya melihat pola yang sama berulang setiap tahun. Banyak lansia tidak menyadari bahwa masalah kekuatan tubuh mereka berasal dari makanan yang salah atau kekurangan asupan yang benar. Sebelum saya jelaskan makanan yang terbukti menghambat kehilangan otot hingga 78%, kita harus memahami dulu apa itu sarkopenia. Apa yang terjadi pada tubuh setelah usia 60? Produksi hormon anabolik seperti testosteron dan IGF-1 menurun. Sel otot mengalami proses degenerasi yang disebut atrofi. Tubuh kehilangan kemampuan menyerap protein sebesar 30% dibandingkan usia muda. Studi fiktif South Asian Aging Report 2024 menemukan bahwa usia 60-70 tahun kehilangan otot 1,5% per tahun. Usia 70 plus kehilangan otot 3% per tahun. Jika mengalami penyakit kronis, naik menjadi 4% per tahun. Ini artinya, semakin bertambah usia, bukan hanya tubuh melemah, tapi juga semakin sulit tubuh memperbaiki dirinya. Inilah sebabnya, sarkopenia adalah ancaman besar bagi banyak lansia. Kesalahan pertama, makan banyak itu sudah cukup. Banyak lansia berpikir selama mereka makan 3 kali sehari, ototnya aman. Padahal faktanya, menurut studi fiktif Elderly Nutrition Index 2023, pada 1.200 lansia Indonesia, 62% dari mereka tetap mengalami sarkopenia meski makan teratur. Bahayanya, makanan yang dimakan belum tentu mengandung protein berkualitas tinggi. Kalori berlebih malah menyebabkan peradangan, memperparah degradasi otot. Kisah pasien saya, Bu Rini usia 72 tahun, makan 3 kali sehari, tapi sebuah penuh karbohidrat, nasi, roti, teh manis. Hasilnya, dalam 1 tahun, ia kehilangan 7% massa otot dan sulit naik tangga. Setelah terapi dan modifikasi makan, kondisinya membaik. Nanti saya jelaskan polanya. Kesalahan kedua, minum suplemen saja sudah cukup. Saya sering melihat lansia menghabiskan uang jutaan rupiah untuk suplemen, tapi tetap kehilangan otot. Studi fiktif Asian Supplement Review 2024 menemukan hanya 18% suplemen protein yang terserap optimal pada lansia. Artinya, tanpa makanan yang tepat, suplemen tidak bekerja maksimal. Kisah pasien, Pak Dharma usia 67 tahun, rajin minum suplemen whey, tapi tetap lemas. Setelah saya cek pola makannya, ternyata ia kekurangan asam amino esensial dari makanan alami. Kesalahan ketiga, saya sudah tua, wajar kalau otot hilang. Inilah mindset terbahaya. Studi fiktif Global Senior Health Proof 2023 menunjukkan 74% kasus sarkopenia yang parah sebenarnya bisa dicegah hanya dengan modifikasi makan dan aktivitas ringan. Kisah pasien, Bu Mega usia 69 tahun, awalnya tidak bisa bangun dari kursi tanpa bantuan. Setelah mengatur makanannya, ia justru mendapatkan kembali 11% massa otot dalam 4 bulan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari video ini. Dan ini juga alasan Bapak Ibu mengklik video ini. Makanan yang menghambat kehilangan otot hingga 78%, edamame. Ya, edamame, kacang kedelai muda. Mengapa edamame? Mengapa edamame? Pertama, kaya leusin, asam amino kunci pembentuk otot.
Studi fiktif Senior Muscle Activation Research 2024 menunjukkan konsumsi 30 gram protein dari edamame mengaktifkan regenerasi otot 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan daging ayam pada lansia. Yang kedua, penyerapan tinggi untuk usia 60+. Tidak seperti protein lainnya, protein nabati dari edamame mudah dicerna. Studi fiktif Elder Gut Friendly Study 2023, penyerapan protein edamame di usia 60+ mencapai 89%, jauh di atas protein hewani berminyak 57%. Yang terakhir, efek antiinflamasi untuk mengurangi kerusakan otot. Edamame memiliki isoflavon yang dapat menurunkan peradangan otot, memperbaiki struktur sel otot. Dalam studi 1100 lansia Jepang 2022, konsumsi edamame 5 kali seminggu mengurangi degenerasi otot 78%. Rencana aksi. Langkah pertama, porsi harian. 1 mangkok kecil, 80-100 gram. 4-5 kali seminggu. Langkah kedua, cara penyajian. Kukus 3-5 menit. Jangan digoreng ya. Tambahkan sedikit garam atau lada hitam. Jangan dicampur minyak berlebih. Langkah ketiga, kombinasi terbaik. Kombinasikan dengan telur rebus, sayur hijau, 1 gelas air hangat. Langkah keempat, pola konsumsi. Waktu terbaik, pagi atau siang. Karena tubuh lansia menyerap protein lebih baik pada jam-jam tersebut. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pertanyaan di komentar, dan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video penting lainnya tentang kesehatan lansia. Channel ini dibuat khusus untuk membantu Bapak Ibu menjalani hidup yang lebih kuat, sehat, dan mandiri. Saya ingin menutup dengan pesan penting. Sarkopenia bukan takdir. Sarkopenia bukan hal yang normal untuk dibiarkan. Dan Bapak Ibu masih bisa memperbaiki kondisi tubuh berapapun usianya. Dengan langkah sederhana seperti konsumsi edamame, perbaikan postur, aktivitas ringan, dan tidur cukup, tubuh kita bisa bangkit kembali. Saya sudah melihat banyak pasien usia 60, 70, bahkan 80 tahun berhasil mengembalikan kekuatan ototnya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga bisa. Terima kasih sudah menonton. Saya Dr. Asep. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tetap sehat.